gawat loh. Ini bener-bener gawat. Gawat kenapa? Datang-datang kok gawat? Ada apa emangnya? Nina akhir bulan ini akan bebas dari penjara. Kata kamu akhir tahun. Yang pernah aku bilang sama kamu, Nina ini dia berperilaku baik selama dalam lapas. Dan dia juga mengerjakan seperti kerjaan-kerjaan sosial di dalam lapas. Maka dari itu, hukuman dia dapat potongan. Aduh, gimana ya? Bahaya nih. Yasmin harus secepatnya sama Rangga. Rangga harus mendapatkan Yasmin. Bukannya Baskara tuh nggak setuju kalau Yasmin nikah sama Rangga ataupun juga Romeo? Lupakan dulu soal itu. Yang penting adalah Rangga harus bisa ngedapetin Yasmin. Rangga harus bersama sama Yasmin sebelum Nina keluar. Akhirnya aku sama Yasmin udah baikan lagi. Tapi aku ngerasa ada yang aneh sama kelakuan Yasmin ya. Dia seperti menutupi sesuatu. Apa mungkin Yasmin udah tahu kalau dia lagi diincar sama Mama? Karena itu dia simpan semua foto dia bersama ibunya. Atau Yasmin memang masih sedih setiap kali dia melihat foto ibunya. Secepatnya akan aku proses fingerprint Rangga. Tapi agak bersabar ya karena prosesnya lumayan makan waktu lama. Ya, gue minta tolong secepatnya, bro. Maaf ya kalau aku sampai ngerepotin. Nggak, santai aja Yasmin. Aku pun berharap semoga penyelidikan ini bisa membuahkan hasil yang terbaik buat kamu sama Romeo. Yaudah kalau gitu, Mbak Dia, Yasmin, aku balik duluan ya. Rom, gue tunggu di mobil ya. Mobil gue parkir di belakang. Hati-hati. Yasmin, kamu serius mau maafin Mas Rangga? Emangnya kenapa? Nggak ada masalah kan? Lagi pula dia juga mau minta maaf sama kamu kan, Dok? Ya, iya sih, tapi kan Mas Rangga tuh nggak apa-apa. Apa sih? Nggak jelas banget. Kenapa sih, Dok? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku biasa aja. Aku pamit pulang duluan ya. Mbak Dia, aku duluan. Iya, Dok. Hati-hati. Kenapa sih? Kok mukanya gitu? Yes. Nggak tahu, nggak jelas. Udahlah, masuk yuk. Kok nggak jelas? Yang nggak jelas itu apa kamu? Itu Dokter Romeo. Bukan kamu. Kayaknya kamu. Kayak Mbak Dia deh. Rom, lo kayaknya masih keganggu sama pernyataannya Rangga ke Yasmin ya? Enggak, keganggu apaan sih? Rom, walaupun lu psikiater, tapi tetap aja lu tuh akan butuh saran dari ahli lainnya. Ahli cinta misalnya. Gue tahu sih, lu kan dokter hebat. Tapi kalau soal percintaan, kayaknya lu harus minta obat dari gue. Dokter cinta. Lu gak usah sotoy deh. Emangnya lu punya obat buat nyembuhin penyakit gua? Enggak kan? Obatnya itu cuma satu. Cinta yang berbalas. Resepnya, bilang I love you 3 kali sehari. Dan jangan lupa, bilang I miss you
pagi hari dan malam hari. Terus satu lagi, kalau bisa nih, kalau bisa, minimal sehari itu lo berpelukan sekali. Sayang, kamu mau lihat nggak videonya Tante Pri? Mau, Pak? Oh ya. Tuh, lihat. Halo Kayla, terima kasih banyak ya Tante Peri udah terima sandwich ya. Maaf kalau misalnya Tante Peri udah ngerepotin Kayla. Tante Peri janji Tante Peri akan makan. Dan Tante Peri yakin pasti sandwichnya enak. Oke Kayla, semangat belajarnya, semangat latihan baletnya ya. Iya Tante Peri. Gimana Kayla? Kayla seneng nggak? Kayla seneng dong Pak. Besok Kayla mau bikinin makan siang lagi buat Tante Peri. Loh, emangnya Kayla sesayang itu ya sama Tante Peri? Iya Pak, Kayla sayang banget sama Tante Peri. Tante Peri itu baik, sering dengerin cerita Kayla. Gak kayak Papa. Tuh kan, kok anak Papa protes aja sih sama Papa? Yaudah gini, next time kita bawain bekal lagi untuk Tante Peri. Terus Papa kasih, pasti happy deh Tante Peri. Atau Papa akan coba ajak Tante Peri untuk main lagi di rumah. Gimana? Ya Pak. Pak, Kayla mau nonton videonya lagi. Yang tadi? Oke. Nih. Halo Kayla, terima kasih banyak ya Tante Peri udah terima. Kira-kira apa lagi ya yang bisa aku kasih ke Yasmin selain bekal makan siang? Supaya Yasmin tuh selalu inget sama aku. Aku baru tahu, ternyata Yasmin sesayang itu sama Kayla. Ini bisa aku manfaatin untuk mendekatkan Rangga sama Yasmin. Yaudah sayang, udah malam. Mau tidur ya? Loh, Mama? Mama ada di sini? Tadi Mama lihat Kayla ngeliatin video yang dibuatin oleh Yasmin. Mama nggak nyangka ternyata Yasmin sesayang itu ya sama Kayla. Ya sebenarnya dari awal ketemu Yasmin sama Kayla itu, ya Yasmin langsung akrab sama Kayla. Dan sekarang malah Yasmin tuh sayang banget sama Kayla. Oh, gitu ya. Iya. Terus kapan dong kamu nyatain perasaan kamu ke Yasmin? Kok buru-buru sih, Mah? Lagian juga Yasmin belum tentu suka sama aku. Mama lihat kayaknya Yasmin suka sama kamu. Dan mungkin aja Yasmin lagi menunggu pernyataan perasaan kamu ke dia. Tapi kamu suka dong sama Yasmin sebenarnya? Iya, ya aku sih suka, Mah. Ya udah Rangga, tunggu apa lagi? Ayo cepet. Mah, ya sebenarnya sih ya kan aku suka-suka aja ya. Tapi masalahnya kalau aku lihat Yasmin itu belum tentu suka sama aku. Coba dulu bagaimana? Coba, Mah, yang namanya menyatakan perasaan itu nggak boleh sekedar coba-coba, harus beneran dan harus serius. Jadi gimana ya? Tapi kan Mama lihat Yasmin pasti suka lah sama kamu. Tinggal kamunya aja. Gini. Gimana kamu cari tempat ya, terus tempat yang sangat dramatis, romantis, indah. Pokoknya gimana caranya kamu membuat Yasmin jadi gitulah, gak bisa menolak pernyataan cinta kamu. Mah, mau tempatnya itu romantis, dramatis, atau apapun itu, kalau orang yang nggak suka ya tetap aja nggak bakal suka, Mah. Dan yang ada aku ditolak. Kenapa mesti mikirnya begitu? Jangan begitu dong mikirnya. Udah cepet nyatakan, pokoknya kamu harus jadian sama Yasmin secepatnya. Mama minta seperti itu.
Sebenarnya ada apa ya? Kenapa sekarang Mama jadi buru-buru banget nyuruh aku jadian sama Yasmin? Bahkan sampai sekarang aku masih belum tahu apa rencananya Mama. Kok malah bengong mikir gimana? Oke nggak ide Mama? Kamu cari tempat seperti itu. Ya Om, ntar aku coba pikir-pikir dulu deh. Gitu dong, kalau jadi laki-laki tuh mesti cekatan. Yasmin tuh cantik, pinter. Aduh, jangan sampai nanti malah diambil orang. Iya Ma. Oke sayang? Nggak ada salahnya juga sih. Aku ikutin kata-katanya Mama. Tapi mulai dari mana ya?